Dia datang secara tak terduga, kian meninggi mencapai gedung bertingkat dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, merenggut ribuan jiwa. Bukan, ini bukan monster di film populer. Saya berbicara tentang air laut biasa yang tiba-tiba menjadi tsunami. Jika Anda pikir ini tidak akan pernah mengkhawatirkan Anda, saya tidak akan begitu yakin. Bagaimana Anda mengenali ancaman yang akan datang seperti itu? Dan bagaimana lautan menghasilkan gelombang mematikan seperti itu? Bahaya terbesar tsunami adalah tiba-tiba. Tak heran jika dalam bahasa Jepang, tsunami berarti gelombang di pelabuhan. Kata mereka, itu yang dipikirkan nelayan. Pulang dengan tangkapan ikan, mereka mendapati pelabuhan telah hancur akibat gelombang dahsyat yang tidak sempat mereka lihat. Faktanya adalah bahwa di lautan terbuka, tsunami biasanya tidak lebih tinggi dari 1 meter atau 3,3 kaki. Tapi panjangnya yaitu jarak antar punggung bukit. Ini bisa mencapai antara 100 hingga 200 km atau 60 hingga 120 mil. Itu setidaknya 1000 kali lebih besar dari ombak biasa dan kecepatannya seperti pesawat jet, dan hanya di pesisir pantai saja tsunami meninggi dengan ukuran yang luar biasa. Jadi, bagaimana kita menjelaskan amukan elemen yang tiba-tiba ini? Angin, seperti halnya gelombang biasa, tidak ada hubungannya dengan itu. Massa air benar-benar didorong oleh gerakan kuat yang singkat dari bawah air, dan terjadi pergeseran tajam skala besar di lautan. Penyebabnya bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, ledakan, runtuhnya batuan dan gletser atau asteroid yang berdampak pada air. Tapi penyebab utama 88% kasus adalah seismik. Energi pendorong tsunami tidak seperti gelombang biasa, melewati air bukan di atasnya. Jadi, 95% dari siklus hidup tsunami tidak terlihat oleh mata, dan hanya pada akhirnya tsunami muncul ke permukaan. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam dan selami pusat peristiwa ini bersama saya. Sampai saat lempeng litosfer kerak bumi bergeser, guncangannya sangat kuat, hampir 8 poin, yang berarti tsunami tidak dapat dihindari. Karena guncangan itu, sebagian dasar laut naik, sementara yang lain turun, dan lautan mulai berosilasi secara vertikal, meluncurkan serangkaian gelombang. Jika sebuah kapal duduk di atas pusat gempa ini aman. Ketinggian ombak yang menghantam sisinya sekitar 0,5 meter atau 1,64 kaki. Namun di kedalaman lautan, semuanya berguncang dari dasar hingga permukaan. Bayangkan gumpalan air yang sangat besar sekarang mengalir ke pantai, dan dengan kecepatan 400 hingga 880 km per jam atau 249 hingga 547 mil per jam, dan dalam beberapa kasus hingga 1000 km per jam atau 621 mil per jam. Apa yang akan Anda lihat dari pantai? Jika Anda menunggu gelombang pembunuh seperti dalam film bencana, Anda mungkin belum siap untuk apa yang sebenarnya akan terjadi, dan diri Anda sendiri pasti akan menemui ajal Anda terpaku pada perilaku air yang tidak biasa. Sebelum tsunami, ini sering surut, mengekspos pantai akibat pengendapan tanah di lokasi gempa. Jadi, hal terburuk yang dapat Anda lakukan saat itu adalah mulai mengumpulkan kerang dan hewan dari dasar laut. Itulah yang dilakukan banyak orang saat pertama kali menghadapi tsunami. Sementara itu, di lepas pantai, sebagian gelombang melambat hingga 50 km per jam, 31 mil per jam, dan sisa massa air mulai naik karena kemampatan. Semakin dalam lautan, semakin tinggi puncaknya, dan semakin jauh air surut, tsunami semakin meraksasa. Tapi kini, setelah Anda tahu argumen ini, Anda dapat memperingatkan orang lain tentang bencana yang akan datang, seperti yang dilakukan oleh siswi Inggris Tilly Smith di pantai Samudra Hindia pada tahun 2004. Secara kebetulan dia beruntung. Dia pernah belajar di kelas geografi bahwa air dengan cepat mundur dari pantai sebelum tsunami. Tilly meyakinkan orang tuanya dan semua orang di sekitarnya bahwa mereka perlu menyelamatkan diri mereka sendiri, dengan demikian membantu sekitar 100 orang. Ingatlah bahwa Anda harus bertindak cepat meski melambat. Begitu gelombang mencapai pantai, kecepatannya masih puluhan kilometer per jam atau mil per jam. Jadi pada saat alarm berbunyi atau tsunami muncul di cakrawala, Anda punya waktu maksimal 20 menit.
Gunakan waktu untuk mundur sejauh 10 km atau 6.2 mil ke pedalaman. Jika itu tidak memungkinkan, panjatlah atap atau setidaknya pohon yang kuat. Mobil tidak selalu menjadi pilihan terbaik. Anda tidak ingin terjebak kemacetan di antara semua mobil lain yang cari selamat, bukan? Jika Anda berada di dalam air, pertama-tama singkirkan sepatu dan pakaian yang berat. Anda dapat dengan mudah terkena puing-puing dan terbawa ke laut, dan dengan pakaian seperti itu akan sangat sulit untuk menyelamatkan diri. Selain itu, jangan cepat senang kemudian kembali ke zona bahaya setelah air surut. Inilah yang dilakukan penduduk kota Severokurilsk di Soviet saat tsunami tahun 1952. Akibatnya, mereka yang selamat dari gelombang pertama tersapu setengah jam kemudian dengan gelombang kedua sekitar 15 hingga 18 meter, 49 hingga 59 kaki tingginya. Nah, itu bukan tidak lazim. Ada beberapa gelombang dan yang pertama tidak selalu yang terbesar. Yang berikutnya mungkin tidak akan datang selama 2 hingga 3 jam dan tidak akan menemui hambatan apapun. Gelombang pertama mengosongkan jalan, menghanyutkan mobil, pohon, dan properti bersamanya. Yang kedua menghanyutkan kembali semuanya, menghancurkan bangunan dan apapun yang menghalangi jalannya. Inilah yang sebenarnya terjadi di Severokurilsk. Getaran dimulai sekitar pukul 4 pagi dan ketika kabut pagi menghilang, pecahan-pecahan yang mengapung di air adalah satu-satunya sisa kota yang tersisa di pantai. Oleh karena itu, tidak sampai 3 hingga 4 jam setelah serangan terakhir, Anda akhirnya dapat menarik nafas. Tetapi jangan berpikir bahwa untuk keselamatan cukup memperhatikan hanya pada perilaku aneh air di awal-awal. Dia tidak selalu surut sebelum tsunami. Jadi hanya mengandalkan tanda ini saja tidak cukup. Informasi paling akurat tentang ancaman akan disediakan oleh Pusat Peringatan Tsunami. Faktanya adalah gelombang seismik bergerak lebih cepat dari gelombang normal dan alarm dari pusat memberitahukan kepada penduduk pesisir beberapa menit yang berharga, terkadang bahkan berjam-jam jika sumber gempanya jauh dari pantai. Namun, tidak semua gempa bawah laut yang kuat menyebabkan tsunami. Peningkatan permukaan air di suatu wilayah laut atau samudra akan memberikan perakiraan yang paling akurat dan penting bahwa alarm dari titik pengukuran datang paling lambat setelah gelombang itu sendiri. Saat kita membahas gempa bumi bawah air, Anda tidak boleh mengabaikan penyebab tsunami lainnya. Misalnya, tsunami terbesar di dunia yang pernah terjadi di Alaska. 90 juta ton batu dan es runtuh dari pegunungan ke teluk. Air melesat setinggi 524 meter atau 1720 kaki ke udara. Gelombang menyapu teluk, merobek pepohonan, dan melemparkan satu kapal yang berada 10 km atau 6.2 mil dari pusat gempa melintasi pulau. Dan tsunami akibat letusan gunung berapi Krakatau di Indonesia pada abad ke-19 menghancurkan ribuan kapal dan merenggut puluhan ribu jiwa. Padahal, menurut statistik, gunung berapi hanyalah penyebab dari sekitar 5% bencana semacam itu. Gelombang pembunuh tidak hanya tercipta oleh alam, tetapi juga oleh manusia itu sendiri. Misalnya, dengan meledakkan bom atom di bawah air, seperti yang terjadi pada pertengahan abad ke-20. Sebuah ledakan di kedalaman mengangkat gelombang setinggi 29 meter atau 95 kaki. Namun, tidak ada kerusakan setelah mencapai 300 meter atau 984 kaki. Semua kembali tenang. Penyebab tsunami yang paling langka adalah asteroid dengan diameter lebih dari 1 km atau 0.62 mil yang jatuh ke air. Suatu contoh, menurut satu versi, asteroid Cyclobob dengan diameter 11 hingga 81 km, 6.8 hingga 50.3 mil, dan dengan kawah sedalam 20 km atau 12 mil menyebabkan kepunahan dinosaurus. Ini menghilangkan sinar matahari bumi karena pelepasan debu ke atmosfer dan memicu tsunami hingga 14 meter hingga 1.5 km atau 46 kaki 0.93 mil. Gelombang ini menyapu seluruh planet, mengaduk samudera. Yang paling mematikan adalah tsunami yang pernah disebutkan di dekat Pulau Sumatera pada tahun 2004. Itu menimpa 14 negara dan merenggut lebih dari 200.000 jiwa. Energi dari gempa bumi yang memicunya berjumlah 20.000 bom atom
seperti yang pernah dijatuhkan di Hiroshima. Jika Anda sudah membuat rencana untuk liburan di masa depan, tetapi tiba-tiba ragu, jangan terburu-buru untuk menundanya. Pertama-tama, bahaya terbesar dalam hal tsunami adalah wilayah Samudra Pasifik yang disebut cincin api. Dan kedua, dalam hal gelombang kecil, bahkan di sana biasanya terjadi tidak lebih dari 4 kali dalam setahun, dan hanya sekali dalam 1 dekade. Pemegang rekor dengan tinggi 10 meter, sekitar 30 kaki yang muncul. Pernahkah Anda menyaksikan tsunami atau bencana alam lainnya? Beritahu kami di komentar.